Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah penelitian super menarik dari Sulawesi Utara yang bisa merevolusi cara kita beternak babi. Topiknya adalah tentang mengidentifikasi biomarker genetik untuk ketahanan imun pada anak babi yang baru lahir. Kenapa ini penting? Karena anak babi yang sehat dan kuat sejak lahir adalah kunci keberhasilan peternakan. Yuk, kita selami lebih dalam. Penelitian ini mengintip kondisi kesehatan anak babi yang baru berumur 24 jam. Tim peneliti mengambil sampel darah dari 6 ekor anak babi untuk dianalisis. Hasilnya sangat menarik. Pertama, mereka melihat parameter darah atau yang biasa disebut hematologi, kadar hemoglobin. Protein yang membawa oksigen di dalam darah ternyata sedikit lebih tinggi dari normal. Tapi jangan khawatir, ini justru pertanda bagus. Artinya, anak babi ini punya kapasitas angkut oksigen yang sangat memadai untuk mendukung pertumbuhannya yang super cepat. Sementara itu, jumlah sel darah merah dan hematokritnya tetap dalam rentang normal, menunjukkan produksi darah yang stabil. Selanjutnya, mari kita lihat sistem imun mereka. Jumlah sel darah putih atau leukosit masih dalam batas normal. Yang unik, beberapa sampel menunjukkan jumlah limfosit yang relatif tinggi. Limfosit ini adalah tentara utama dalam sistem imun kita. Tingginya jumlah limfosit pada fase ini adalah hal yang wajar dan menunjukkan bahwa sistem imun mereka sedang dalam proses pematangan untuk siap menghadapi tantangan dari lingkungan baru. Ada satu kasus unik di mana seekor anak babi mengalami trombositosis ringan yang disertai anemia. Dalam dunia medis, pola ini sering dikaitkan dengan hematopoiesis reaktif. Artinya tubuhnya sedang bekerja keras untuk memproduksi sel darah baru sebagai respons terhadap suatu kondisi. Kemungkinan besar karena kekurangan zat besi. Faktor lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Sampel-sampel ini berasal dari berbagai peternakan di beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan kondisi pemeliharaan yang berbeda-beda. Ada perbedaan dalam nutrisi yang diberikan pada induk babi, juga manajemen kandang yang bervariasi. Variasi lingkungan ini menjadi konteks penting untuk memahami kenapa ada perbedaan hasil pada setiap anak babi. Ini juga menjadi dasar untuk analisis biologis yang lebih mendalam, karena kita bisa melihat bagaimana gen berinteraksi dengan lingkungan. Nah, disinilah bagian paling canggihnya. Para peneliti tidak hanya berhenti pada analisis darah. Mereka mengambil sampel RNA dari darah dan jaringan limfoid anak babi untuk dianalisis menggunakan teknologi canggih bernama RNA-seq. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gen-gen mana yang paling aktif bekerja terkait ketahanan tubuh. Dengan pendekatan ini, mereka bisa memetakan jalur-jalur biologis yang kompleks, seperti proses peradangan, bagaimana sel T salah satu komandan sistem imun diatur, hingga respons tubuh terhadap stres imunologis. Ini seperti mengintip cetak biru genetik dari seekor anak babi yang tangguh. Tentu saja, data dari RNA-seq ini perlu divalidasi. Para peneliti akan menggunakan metode qRT-PCR untuk memastikan temuan mereka akurat. Data ekspresi gen ini kemudian akan dihubungkan dengan data lain, seperti kadar antibodi atau IgG yang didapat dari induknya, serta parameter darah yang sudah kita bahas tadi. Dengan menggabungkan semua informasi ini klinis, hematologis, dan genetik, tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah panel biomarker genetik yang stabil dan mudah diaplikasikan. Panel biomarker inilah yang nantinya bisa digunakan peternak untuk memilih bibit unggul yang punya ketahanan imun alami yang lebih tinggi. Jadi, apa artinya semua ini? Temuan awal ini memberikan fondasi yang kuat, baik secara fisiologis maupun molekuler, untuk memahami bagaimana sistem imun anak babi bekerja sejak lahir. Dengan mengintegrasikan data klinis dan genetik, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam pemulihan ternak yang berbasis biomarker. Bayangkan, peternak di masa depan bisa memilih bibit babi bukan hanya dari penampilan fisiknya, tapi juga dari potensi genetiknya untuk tetap sehat. Ini jelas punya potensi besar untuk meningkatkan kesehatan populasi babi secara keseluruhan, khususnya di Sulawesi Utara, dan tentunya meningkatkan produktivitas peternakan. Ini adalah langkah besar menuju peternakan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Semoga penelitian ini terus berlanjut dan memberikan hasil yang bisa diterapkan secara luas. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.